Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Suheni dengan NIM 24030102109. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada penyusunan laporan keuangan. Latar belakang, pendapatan adalah indikator paling utama dalam menilai kinerja operasional perusahaan. Sejak Januari 2020, Indonesia memberlakukan PSAK 72 sebagai standar tunggal pengakuan pendapatan yang menggantikan berbagai aturan sektor sebelumnya. Perubahan terbesarnya adalah beralihnya dasar pengakuan dari transfer risiko dan manfaat menjadi pengalihan pengendalian, sehingga pendekatan yang digunakan menjadi lebih berbasis prinsip. Selanjutnya, konsep PSAK 72. PSAK 72 merupakan adopsi penuh dari IFRS 15 yang mulai berlaku wajib pada tahun 2020. Standar ini menjadi satu-satunya pedoman akuntansi untuk pendapatan dari kontrak pelanggan, sehingga menggantikan PSAK 23, PSAK 34, PSAK 44, serta beberapa ISAK. Dengan adanya standar tunggal ini, seluruh entitas dari berbagai sektor menggunakan kerangka yang sama, sehingga laporan keuangan menjadi lebih konsisten dan mengurangi perbedaan interpretasi. Selanjutnya, ruang lingkup kontrak masuk PSAK 72 jika memenuhi kriteria. Yang pertama itu para pihak menyetujui dan berkomitmen. Hak atas barang atau jasa dapat diidentifikasi, jangka waktu pembayaran jelas, memiliki substansi komersial, dan besar kemungkinan imbalan dapat ditagih. Prinsip dasar pengakuan berbeda dengan standar lama yang menunggu resiko dan manfaat berpindah. PSAK 72 menekankan pengakuan pendapatan pada saat pengendalian atas barang atau jasa benar-benar dialihkan kepada pelanggan. Pendapatan dapat diakui secara bertahap atau over time jika pelanggan menerima manfaat secara simultan, atau diakui sekaligus point in time jika tidak memenuhi syarat tertentu, seperti pada transaksi penjualan properti yang baru diakui saat serah terima unit. Model 5 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban. Dan yang kelima, mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban. Selanjutnya, penerapan praktis dalam laporan keuangan. Dalam praktiknya, setiap kontrak materai harus dianalisis secara individual. Sesuai 5 langkah tersebut, misalnya pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, penerapan ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan koordinasi antar bagian. Dampaknya, entitas wajib menyajikan aset kontrak, atau jika kinerja sudah diberikan tapi pembayaran belum diterima, atau liabilitas kontrak, yaitu jika pembayaran diterima lebih dulu, sedangkan hak tagih tanpa syarat tetap disajikan sebagai piutang terpisah. Selanjutnya, manfaat penerapan. Yang pertama, informasi pendapatan menjadi lebih relevan dan andal karena mencerminkan substansi ekonomi. Yang kedua, meningkatkan keterbandingan atau comparability antar perusahaan dan antar periode. Yang ketiga, memperkuat kepercayaan investor, terutama bagi perusahaan terbuka. Yang keempat, memudahkan analisis lintas negara karena selaras dengan IFRS 15. Selanjutnya, tantangan implementasi. Yang pertama, kompleksitas analisis kontrak, yaitu menentukan apakah barang atau jasa bersifat distinct atau gabungan. Yang kedua, diperlukan profesional judgment yang konsisten dan pedoman internal yang jelas. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi seringkali harus diperbarui agar mampu mengelola data kontrak. Yang keempat, kesenjangan pemahaman SDM serta perbedaan waktu pengakuan dengan aturan perpajakan. Dampak terhadap laporan keuangan.
Penerapan PSAK 72 tidak hanya mengubah angka pendapatan, tetapi juga mempengaruhi rasio keuangan seperti likuiditas dan profitabilitas, terutama pada sektor properti dan konstruksi yang sebelumnya mengakui pendapatan secara bertahap. Di sisi lain, standar ini mewajibkan pengungkapan yang lebih rinci dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga meningkatkan transparansi meskipun menambah beban administrasi bagi penyusun laporan. Selanjutnya kesimpulan, PSAK 72 mengatur pengakuan pendapatan berbasis pengalihan pengendalian melalui model 5 langkah. Penerapannya menuntut entitas untuk mengidentifikasi kontrak, kewajiban, dan mengalokasikan harga secara tepat. Standar ini memberikan manfaat besar dalam hal kualitas dan transparansi laporan keuangan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan dari sisi kompleksitas kontrak, kesiapan sistem, serta kompetensi sumber daya manusia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.